Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk kita semua yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Karangbagia, Bapak Munabir Reza SPD MSI, serta Bapak atau Ibu Guru, serta seluruh tamu undangan yang sudah hadir, dan tentunya teman-teman semua yang sudah ikut meramaikan acara Poska pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan Potska atau Podcast Kabar. Kami selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah hadir dan mendukung acara podcast hari ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, santai, dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, untuk memulai kegiatan pagi hari ini, mari kita berdiri sejenak dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Ya, tunjukkan kemampuan. Terima kasih para hadirin, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita masuk ke sesi keynote speaker yang akan disampaikan oleh Pas SMA N 1 Karangbaga, yaitu Bapak Munabir Yasa. Kepada Bapak Munabir Yasa, kami persilakan untuk menyampaikan sebutan sekaligus keynote speaker. Eh, Bapak Munabi bisa dipersilakan untuk menyampaikan keynote speakernya, Pak. Oke, sambil menunggu Bapak Munabi Riasa, kita kita langsung sebelum sebelum menunggu Bapak Munabi Riasa, kita langsung aja ke acara selanjutnya ya, teman-teman. Itu acara tanya jawab sama tamu kita, Kak Ibnu Batuta.
Nah, oke. Silakan Bapak untuk menyampaikan keynote speaker-nya, Pak. Nabi. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bapak Anjar, anak-anakku, OSIS yang Bapak banggakan, serta narasumber kita hari ini, yaitu Kak Ibnu, pelaku narasumber hari ini yang merupakan alumni Skaba. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa bersua, bertatap maya dalam kegiatan podcast Kaba atau podcast SMA Negeri 1 Karangbahagia yang merupakan podcast perdana mungkin ya yang dilaksanakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Karangbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus OSIS dan seluruh anggota serta pembina OSIS yaitu Pak Anjar yang sudah memiliki gagasan untuk melaksanakan kegiatan podcast ini. Tentunya podcast ini sangat penting, apalagi hari ini kita kedatangan narasumber luar biasa yang bisa menginspirasi kita semua bahwa dunia itu bukan hanya Karang Bahagia, bukan hanya Kabupaten Bekasi, bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya Indonesia, ternyata dunia ini memiliki beragam negara dengan kebudayaan dan mungkin challenge serta peluang yang bisa anak-anakku sekalian ambil. Ya, sebuah mimpi besar dari seseorang itu tidak dibatasi oleh tempat saja, tetapi bisa kalian raih dimanapun berada. Dan tentunya ini akan menjadi versi terbaik dari anak-anakku sekalian, tatkala anak-anakku sekalian tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat, sehingga apa yang kalian cintai, apa yang menjadi minat kalian, itu bisa kalian ambil dimanapun berada. Sudut pandang yang berbeda pun di setiap negara tentunya ini juga akan menjadi pembelajaran buat kita semua. Yang terpenting adalah mental dan karakter yang harus tumbuh pada diri kita. Tentunya nanti Ibnu bisa menyampaikan pengalamannya dan bagaimana perjuangannya sehingga dia memiliki kesempatan untuk bisa eh, memberikan atau berpengalaman di negara lain dan bagaimana negara lain itu bisa memberikan inspirasi ke kita untuk berkembang lebih baik lagi. Mungkin juga karena Ibnu adalah alumni dari Saman Satu Karang Bahagia, Ibnu memiliki pengalaman dan bisa Udah ya. Oke, sekarang ke saya. Terima kasih Bapak Munawir Rasa Ekspediasi atas sharingnya sebutannya. Semoga insight-nya kita bisa menjadi motivasi dan amal usaha untuk kita semua. Oke, untuk acara selanjutnya kita perkenalkan podcaster kita ya. Wih, siapa nih Kak? Eh, podcaster kita yaitu adalah selaku pembina OSIS Seman Satu Karang Bahagia juga selalu menemani kita sini yaitu baik kita perkenalkan host kita hari ini Bapak Rizky Kinanjar S. Anjar. Bakal untuk sesi ya, Ya, Bapak Rizky Kinanjar silakan dipersilakan untuk mengambil alih podcast hari ini.
Terima kasih Terima kasih. MC kita. Izin Bapak ada tambahan mungkin Bapak mangga di persilakan. Kita Bapak kembali tadi sempat terlempar. Iya. Kendala jadi. Oke, baik. Pada intinya, anak-anak sekalian, peluang di zaman sekarang itu sangat luas, tidak dibatasi oleh ekonomi. Kalau adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian berpikir ekonomi akan menghambat perkembangan pendidikan ataupun perkembangan karir, itu saat ini sudah tidak menjadi masalah. Anak-anakku sekalian kalau lihat beasiswa ataupun peluang kerja secara global itu sangat banyak. Di Indonesia pun itu sangat banyak. Ada link yang namanya apa ya? Go kerja atau saya lupa ya linknya itu nanti bisa dilihat kembali. Itu banyak, apalagi secara global. Beasiswa secara global pun juga banyak. Saya juga pernah mengenal salah satu siswa saya, itu dia bekerja di Indonesia, tapi untuk perusahaan di luar negeri. Kerjanya di kita secara online. Itulah memang kelebihan zaman sekarang yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Sehingga peluang pendidikan maupun peluang kerja itu bisa diraih. Dan terakhir saya ingin pesan kepada narasumber kita untuk bisa bercerita bagaimana sih eh, Ibnu bisa keluar dari zona nyamannya Karang Bahagia dan bisa survive di tempat lain sehingga bisa berkarya di negara orang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih telah melaksanakan kegiatan yang berharga ini dan tentunya sangat bermanfaat. Dan eh, saya harap ini akan bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Munabir Yasa, SPD MSI atas sharing dan sambutannya. Nah, setelah keynote nih tadi teman-teman, kita masuk ke acara utama yaitu sesi podcast. Bismillah. Ya, tapi sebelum mulai tanya jawab, kita kenalan dulu nih sama podcaster kita yang paling keren. Sekali ini, iya apa ya? Yuk langsung aja kita kenalan ke podcaster kita. Yaitu Bapak Rizky Kinanjar. Pada Bapak Rizky Kinanjar kita persilakan untuk mengambil alih podcast hari ini. Terima Terima kasih kasih para untuk para MC luar MC yang biasa hari ini. Nah, ada ada Kak Kak Putra, Putra, Kak Kak Keisha Keisha dari dari Sektif Sektif 10 10 terkait terkait dengan dengan kegiatan kegiatan podcast yang pertama podcast ini yang ya. pertama Jadi ini ini ya. Jadi kegiatan yang kegiatan yang pertama perdana. Perdana banget nih. perdana banget nih. Jadi kita ya seadanya dulu ya. Jadi kita ya seadanya dulu ya. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya kegiatan ini diharapkan bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama siswa SMA Negeri 1 Karang Bahagia, bagaimana caranya kita bisa keluar dari zona nyaman. Zona nyaman kita tidak hanya walaupun Cikarang ibaratnya lumbung padi, tapi eh, pasti ada lumbung padi yang lebih luas lagi yang bisa kita jangkau. Baik, langsung saja kita akan memperkenalkan pemateri utama kita hari ini. Yang pertama yaitu Saudara Ibnu Batuta SLI. Kak Ibnu, silahkan. Aman Kak Ibnu? Ya, halo. Iya. Sebentar Kak Ibnu. Kita sesuaikan dulu kondisi kita. Iya, nggak apa-apa.
Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, di sini Kak Ibnu yang hadir di sini ada 42. Kita juga live streaming juga di YouTube. Di sini ada Bapak Ibu, ada Bapak kepala sekolah tadi, Bapak Muda Wiriasa. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah join. Ada Bu Sari, ada Sensei Ferry. Nah, Sensei Ferry ini yang mengenalkan kita ke Kak Ibnu ya. Jadi kita mencari hidden alumni, hidden gem. Alumni yang tidak terlalu terkenal, tapi ternyata di luar sana sangat luar biasa kiprahnya. Nah, Kak Ibnu ini merupakan rekomendasi langsung dari Sensei Ferry. Waktu kita dari OSIS tanya, kayak ada nggak alumni yang nggak terlalu belum kesorot, tapi dia luar biasa perjalanannya, kemudian karirnya hari ini gitu. Nah, muncullah nama Kak Ibnu Batuta. Sensei Ferry ada nggak Sensei Ferry? Sensei, where are you Sensei? Iya, Bapak ada hadir, Iya, inilah orang yang hadir-hadir. mempertemukan kita dengan Kak Ibnu. Tapi mohon maaf tadi Sensei Ferry katanya izin lagi mati lampu ya di rumahnya, jadi Iya, jadi nanti kalau agak-agak ini mohon dimaafkan ya Pak ya. Kalau nggak suaranya ini apa-apa, bet-betan dari tadi nge-freeze. Suaranya nggak apa-apa. hilang-hilangan. Iya, Aduh, nggak apa-apa Sensei aman. Baik, main. Oke. sebelumnya langsung saja ya, karena tadi juga kita dapat informasi karena Kak Ibnu ada kegiatan lain di hari ini, jadi kita akan memanfaatkan waktu dengan seefektif dan seefisien mungkin. Tapi sebelum Kak Ibnu bercerita, kita akan dengarkan dulu tentang cerita Kak Ibnu dari Sensei Ferry selaku gurunya. Bagaimana Sensei penilaian Sensei selama mengenal Kak Ibnu? Silahkan Sensei Ferry. Ibnu-san, oke desu ka? 元気です。そうね。お久しぶりね。Ternyata. すいませんね。Mau keikong shimashita yo. Tidak memberi kabar ya. ごめんなさい。Minasan. Hai, daijoubu. Oke. Nanti resepsinya di Indonesia kah? Ya, nanti resepsinya di Indonesia. Hai, tabung. Tabung iya. Hmm. Hai, Bapak terima kasih untuk waktunya Bapak Rizky Ginanjar dan Minasang. Untuk anak-anak Sensei yang OSIS, perkenalkan ini Kakak Ibnu yang luar biasa. Sensei itu bangga banget sebenarnya. Jadi Sensei itu mulai akrab ketika di kelas 12. Ibnu Senpai itu seorang yang gigih ya. Selalu tanya. Senpainya ini kebetulan join di apa ya, cosplay waktu itu. Tapi di sekolah kita tidak ada temennya. Cosplaynya di anak-anak SMA 1 Cikarang Utara waktu itu. Bukan Jadi Sensei. Sensei mengatakan, mau kemana nanti lulus? Pengen ke Jepang Sensei, kata senpainya seperti itu. Ayo, kalau pengen ke Jepang nyemplung sekalian. Jangan suka animenya saja, jangan suka cosplaynya saja, nyemplung-nyemplung sekalian. Kalau Ibnu mau ke Jepang, berarti juga harus menguasai bahasanya. Begitu ya Sensei? Iya, wajib. Jadi Ibnu Senpai itu benar-benar gambat deh minasan. Jadi menghafal lagi hurufnya, mencoba belajar lagi sampai di apa ya, di akhir-akhir sempat tanya, Sensei yang ada jurusan bahasa Jepang itu di mana? Di Universitas Negeri semuanya ada. Tapi kata senpainya apa? Aduh Sensei, kalau di negeri itu pasti saya ngekos. Kalau di Bandung, Jakarta, pasti saya ngekos. Tidak diizinkan sama orang tua. Yang swasta saja Sensei katanya. Oke, yang bagus swasta Unsada. Di Unsada setiap hari kamu ketemu orang Jepang. Sensei bilang seperti itu waktu itu. Setiap hari Sensei. Iya, di sana banyak orang Jepang. Kebetulan Unsada itu didirikan oleh alumni yang semuanya kuliah di Jepang. Kuliah dan kerja di Jepang. Para alumni ini mendirikan Unsada. Makanya kalau di Unsada itu untuk pertukaran pelajar atau untuk kerja di Jepang peluangnya itu lebih banyak gitu loh minasang. Makanya waktu itu Sensei rekomen ke Unsada. Dan sempat kita off itu waktu itu. Off tidak ada kabar. Tiba-tiba senpainya ini chat Sensei. Sensei saya sudah mendaftar di Unsada. Masya Allah. Seriusan diambil kata saya seperti itu. Iya Sensei. Saya sudah daftar. Ini bukunya ternyata banyak ya Sensei. Ada buku-buku ini. Oke, welcome
Welcome to Minano Nihongo. Kebetulan memang bukunya Minano Nihongo minasan. Jadi, oke, selamat belajar, selamat menikmati bahasa Jepang. Sensei seperti itu waktu itu. Dan setiap perjalanan sempainya tuh selalu chat sensei minasan. UTS, ketika ada ujian semester, sampai ke beliau ini, senpai itu sempat, sensei ini kanji seriusan, ini bagaimana belajarnya katanya. Karena kalau kita belajar kanji itu kita harus menghafal minasan. Dan apa ya, satu kanji ketika bertemu kanji yang lain itu akan memiliki bacaan dan arti yang berbeda. Sensei ini saya ketemu kanji, belajar harus dihafalkan karena sensei seperti itu. Bisa, Ibnu Sang bisa. Dan sensei selalu, ayo Ibnu Sang, sensei selalu iming-imingi apa minasan waktu itu. Loker, loker yang notabene waktu itu dicari harus bisa menguasai bahasa Jepang. Sensei, makanya cepetan lulus yuk, lokernya banyak banget ini, kata sensei seperti itu. Ayo, ayo, katanya mau ke Jepang, ayo cepetan lulus ya. Sensei selalu seperti itu minasan. Makanya senpai ini yang orang yang luar biasa, yang benar-benar gambate, yang hayu lah hayu sampai tes apa waktu itu ya, senseinya lupa, yang untuk apa Ibnu Sang, yang TNI ya, yang kerja sama Jepang dan Indonesia. Senpai ini lulus tau minasan. Di antara tes-tes yang ada, Ibnu Senpai itu mengikuti tes dan lulus ikut pelatihan tersebut. Jadi apa ya, magang atau apa sih waktu itu Ibnu Sang, saya lupa ya. Jadi antara nanti Ibnu Sang mungkin bercerita sendiri ya ke kohai-kohainya biar tahu. Jadi, terus untuk yang bertemu dengan Kaisar Jepang itu senpai juga memiliki kesempatan di situ minasang. Makanya itu saya sampai speechless ketika Ibnu Senpai itu cerita, iya Allah ketemu Kaisar Jepang gitu. Dan Kaisar Jepang itu langsung transitnya itu yang dipilihnya Unsada gitu loh. Jadi belum kemana-mana, transitnya ke Unsada. Dan Ibnu Senpai ini terpilih untuk yang bisa ngobrol dengan Kaisar langsung saat itu. Masa sih, iya Allah, ini jauh melebihi dari ekspektasi sensei. Ibnu Sang, hontoni, sugoi da yo, keren. Ya, begitu loh. Minasan, jadi apa ya? Saya sampai bingung mau cerita apa lagi gitu. Banyak banget prestasi senpai itu. Jadi walaupun mungkin kelas 10 pun senseinya tidak mengajar ya, tapi sensei mulai akrab dengan Ibnu Senpai itu memang di kelas 12. Maka di situ tuh mulai cerita tentang Jepang itu seperti apa. Dan ternyata ya sensei tidak tahu kok. Ternyata Ibnu Senpai itu ngambil, beneran diambil itu sastra Jepangnya gitu loh. Dan wow, luar biasa. Jadi nyemplung sekalian. Saya ingat banget itu kalimat sensei, kalau suka bahasa Jepang jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Kalau kamu suka, kamu punya cita-cita, ingin ke sana, nyemplung sekalian, basah sekalian. Saya sampaikan seperti itu. Dan melihat Ibnu Senpai sekarang udah di Jepang dan suka apa, kirim foto video kadang lagi ada di acara Matsuri gitu. Mirasan, jadi saya masya Allah, anak saya udah nyampe sana. Saya tuh melebihi bahagia, senengnya sensei, bahagia sensei itu lebih lebih dari yang bisa gitu loh. Begitu Ibnu Sang ya. Jadi sensei selalu bangga anak sensei nyampe ke sana sebelum senseinya. Ya, nonton ya, arigatou gozaimasu. Nah, terima kasih banyak. Begitu saja Pak Anjar ya. Nanti kalau itu biar ini para kohainya mungkin ada yang pengen nyusul ke sana, hayu, peluangnya banyak. Nanti boleh tanya-tanya ke Ibnu Senpainya. Ya, begitu saja Bapak Anjar. Terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu yang sudah join, minasang, anak-anak sensei, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sedih saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya berkaca-kaca, sedih banget percakapan antara seorang ibu ya dengan anaknya gitu. Bukan anak biologis tapi anak idealis. Di mana Sensei Ferry sudah berhasil mengarahkan Ibnu sampai menuju kesuksesannya, dan hari ini
Ibnu sudah ada di Jepang. Sebenarnya sesi ini kita taruh mau di akhir, Pak, Mas Ibnu. Tapi karena tadi Sensei Ferry sedang gangguan sinyal, khawatirnya nanti baterainya habis, jadi kita taruh sesi ini di awal. Ya, Baik, di sini juga hadir Pak Rizal juga. Selamat datang Pak Rizal, sudah bergabung Iya, di sesi. sami-sami Pak Anjar. Ya, kita baru mulai Pak. Tadi kita dengarkan keynote speaker dulu dari kepala sekolah, kemudian eh, mendengarkan apa kesan-kesan terkait Ibnu dari Sensei Ferry. Baik, Ibnu, bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik. Lagi musim apa Nu di sana Nu? Sekarang ini lagi musim panas. Lagi musim panas ya. Ya, Kemarin saya dengar dari Sensei katanya lagi libur ya. Dari tanggal berapa ya? oh ya, lagi libur namanya Obong Yasumi. Apa tuh namanya? Kayak ya, anggapnya kayak Lebaran Jepang lah gitu aja. Lebarannya orang Oh, Jepang gitu aja sih. Nah, lumayan lama, apa namanya? seminggu. Seminggu. Ya, jadi Sabtu Minggu di Dempet jadi 9 hari lah kurang lebih. Oh iya. Tuh teman-teman buat yang mau ke Jepang, sekarang lagi liburan nih. Lagi momennya momen liburan. Baik, sedikit memperkenalkan dulu ya. Namanya Ibnu Batutah, betul ya? Ibnu Batutah SLI. Kemarin saya sempat kaget SLI itu gelar apa gitu. Ternyata apa nu SLI itu? Itu gelar linguistik, Pak. Jadi sekarang itu udah bukan sastra Jepang lagi, tapi bahasa dan kebudayaan Jepang. Kebetulan waktu pas COVID tuh kan, waktu zaman-zaman masih COVID kayak gitu kan, ada itulah yang ada perubahan gitu ya, saya juga nggak tahu. Terus tiba-tiba apa tuh namanya, nama jurusannya bukan sastra Jepang, tapi bahasa dan kebudayaan Jepang. Terus untuk gelarnya pun diganti jadi sarjana linguistik kayak gitu. Oh, berarti ini baru banget kan ya? Karena Ya, apa baru belum sih. belum terlalu Baru familiar tuh. sih ya. Heeh. Kita kan Bener-bener. tahunya kayak kayak Sensei Ferry itu kan SS gitu kan. Oh, saya pikir sama nih karena kan buat teman-teman semua, Ibnu ini lulusan dari Unsada. Tadi sudah diceritakan oleh Sensei Ferry. Unsada itu Universitas Dharma Persada dan itu ada di Jakarta ya, di Durian Sawit tepatnya. Ya, betul. Nah, tapi yang lebih gong lagi adalah Ibnu ini adalah alumni SMA 1 Karangbahagia tahun 2018. Berarti waktu itu saya belum masuk no. Oh, Saya iya, belum iya, masuk ke betul. Karang Bahagia, kamu udah lulus. Eh, oke no, ngomongin tentang Karang Bahagia ya, apa sih hal-hal yang terlintas nih di pikiran kamu waktu ingat masa sekolah di SMA 1 Karang Bahagia no? Oh, pas masih sekolah di SMA Karangbahagia ya, Ya, paling bikin memori banget tuh pas waktu saya dapet juara umum. Saya dapat juara umum, tapi pada saat itu diumumkannya pas hari Senin gitu, kayak pas lagi 17-an Agustus apa kayak gimana gitu ya. Ada upacara lah intinya. Kebetulan saya nggak ikut upacaranya gitu kan, karena saya waktu itu ketiduran, jujur aja, ketiduran gitu, lupa gitu kan. Dan akhirnya dari teman saya bilang, ya kan lewat, kalau nggak salah dulu tuh masih zaman-zaman BlackBerry Messenger kali ya, terlupa saya. ya BBM. Iya, Ibnu, lu juara umum katanya gitu. Saya kan yang baru bangun kan kayak apa gitu, ini maksudnya gitu kan, juara umum apa ini, nggak ngerti gitu kan. Juara, iya juara umum gitu, juara juara ini kelas gitu kan, juara umum gitu. Loh gitu kan, ada kayak begini gitu ya. Sebelumnya kok nggak dikasih tahu. Coba kalau dikasih tahu kan saya semangat gitu perginya gitu kan. Ya itu sih yang paling ikonik. Jadi pas pada saat nama saya disebut, orangnya nggak ada. Ternyata ketiduran gitu kan, kayak lucu aja gitu. Tahu-tahu besoknya saya dikasih aja Ngeri piala gitu sekali kan, ya. kayak iya. Dan situ kan, aduh, sayang aja gitu kan. Jadi Iya, ya betul. itu sih yang Padahal paling momen ikonik ya, sih buat momen saya.
Heeh. Oh iya, luar biasa Hmm. sekali. Ternyata Ibnu ini dulu juara satu, juara umum ya. Sampai hari ini masih, no, di kita masih setiap awal masuk semester kita umumkan siapa yang meraih peringkat juara umum untuk kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 gitu. Jadi ini suatu yang luar biasa. Bahkan Ibnu tidak pernah terpikir sebelumnya kalau dia ternyata juara umum. Nah, baik. Kalau ngomongin Iya. SMA, no, eh, guru siapa yang paling favorit banget nih versi kamu, no? Wah, Yang sampai sekarang masih guru teringat gitu. favorit banyak ya. Banyak sih, apa tuh namanya, ya Sensei Ferry juga ya kan, salah satunya ya kan yang ngasih tahu saya di akhir ya kan. Karena pada dulu-dulu awal-awalnya saya kan sama bahasa Jepang tuh kayak apa sih kayak gitu. Cuma suka animenya doang dan budayanya aja gitu kan. Salah satunya juga ada apa tuh namanya, waktu dulu sering ngomongin IT sama Pak Rizal kan. Akrab juga dulu, sering ngomongin IT, AutoCAD ya bukan AutoCAD, apa lupa lupa. Yang ngomongin itu juga sering sama Pak Rizal gitu. Sketser. Iya, Sketch. nah itu. Sampai sekarang saya juga masih kadang-kadang ngotak-ngatik tuh kan, suka usil aja gitu. Itu BTW itu lumayan kepake ya, kalau yang kayak begitu ya. Mungkin kalau kalian sekarang lagi ada pelajaran IT, bisa minta tuh sama diajarin sama Pak Rizal ya. Ada yang kalau misalnya ada yang mau ke teknik sipil atau yang kayak gimana gitu kan, yang kayak begitu tuh kepake ya guys. Jadi sekalian ya waktu masih SMA gitu kan, banyak banget loh kan yang kepake yang di Skaba loh, bahasa Jepang ya kan, bahasa Inggrisnya juga ada kan, bahasa Jepangnya juga pelajarin, bahasa Inggris juga dipelajarin. Terus yang apa namanya, yang IT-nya juga ada Pak Rizal situ kan, itu bisa dimanfaatkan ya guys. Jangan eh, apa ya, cuma sekolah ya, mau ya maksudnya ikut kayak ekskul juga ya, boleh lah, penting itu juga ya kan. Bagi yang apa tuh namanya, punya hobi gitu kan, bisa di apa ya, bisa diekspresikan di ekskul misalnya gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Cuman eh, ada yang lebih penting ya kalau menurut saya, kepake gitu kan nanti kalian juga bekerja ya, maksudnya di dunia luar gitu kan. Sekarang masih jadi siswa, mungkin nanti next jadi mahasiswa ya, kayak gitu, atau nggak mau langsung kerja gitu kan. Nah, kalau sertifikat bahasa Jepang atau sertifikat bahasa Inggrisnya yang sudah bagus dan punya ilmu IT yang lumayan apa ya, lumayan banyak gitu kan, yang pengetahuannya gitu. Menurut saya itu udah jadi senjata ya, ibaratnya gitu. Jadi ya itu bisa dimanfaatkan ya buat kalian ya. Itu aja. Iya, luar biasa sekali ya pesan dari Ibnu. Jangan sia-siakan masa sekolahnya. Nah, Tuh. di sini di SMA Satu Karang Bahagia tentu banyak guru bapak ibu guru hebat dan kalian tinggal milih nih minatnya di mana, kemudian kira-kira kemampuannya di mana gitu. Jadi jangan hanya sekedar pulang sekolah, pulang sekolah pulang, tapi manfaatkan masa-masa SMA-nya. Luar biasa sekali, Ibnu. No, dulu waktu di SMA jajanan sekolah apa nu yang masih kamu ingat tuh? Uh, Atau kamu jajan nggak sih di sekolah? jajan Pak, jajan Pak, pasti saya jajan aku. Saya tipe orang yang senang jajan Pak. Dulu Yang tuh paling ingat? Nah, yang paling inget ya, dulu tuh ada yang apa tuh namanya, mie ayam yang jual itu anaknya kepala sekolah yang saya lupa namanya, ibu apa itu kan. Itu mie ayamnya nggak tahu masih ada apa enggak ya. Cuma waktu zaman saya tuh enak banget itu. Jadi saya suka gitu kan jajan mie ayam, walaupun ya agak mahal ya, walau kalau misalnya udah jajan itu udah nggak jajan lagi gitu kan. Mau itu bingung juga gitu kan, uangnya udah nggak ada gitu. Cuman karena enak ya, ya udah saya beli gitu. Jadi itu sih mie ayam yang paling apa namanya, ikonik kali ya di Skaba ya. iya, mie ayamnya Pade Nano. Eh, tapi sekarang Pade Nanonya lagi ini nu lagi apa? Lagi pulang kampung. Tapi mie ayamnya Oh, masih sih. mie ayam masih. Masih. Tapi apa namanya?
dipegang orang lain gitu. Oh ya pegang orang lain ya. Eh, Oke. eh. Tapi Waktu cita saya rasanya masih sih. Nanti kalau masih ya. kamu pulang ke Indonesia bisa mampirlah ke SMA. Bismillah ya nanti insya Allah saya Eh, eh. sempatkan. Siap. Nu, aslinya mana Nu rumahnya kalau di sini? Di di Karangbahagia atau di mana? Ya Apa di daerah Karangahayu apa saya. gitu? Saya lebih ke Sukaraya sih, Desa Sukaraya sih. Kampung Kandang, Pak. Eh, ya Allah, ternyata orang Kampung Kandang ya. Ah, luar biasa sekali orang Kampung Kandang sampai ke Jepang loh. Ini bukan ngeledek ya, tapi ini luar biasa loh. Karena kan saya tinggal di Taman Raya, belakangnya kan Kampung Kandang, jadi tahu banget Oh iya. eh, daerahnya seperti apa. Iya, nih teman-teman semuanya buat adik-adik SMA, eh, orang Kampung Kandang bisa sampai ke Jepang, suatu hal yang luar biasa. Baik, Nu, kita lanjut ya, Nu ya. Sebenarnya awal mula kepikiran untuk masuk ke Jepang gitu ya, sastra Jepang, kemudian kepikiran ke Jepang. Itu awalnya bagaimana kamu bisa suka Jepang gitu loh. Padahal kan bagi sebagian anak, ya termasuk saya gitu ya, tidak terlalu, aduh Jepang susah banget gitu. Ngelihat hurufnya cacing-cacing, aduh. Kamu gimana loh pertama kali first impression kamu suka sama Jepang Oke. gitu? Mungkin tadi pertama dulu kali ya, kenapa bisa suka Jepang? Pertama itu ya pasti kalian udah sering nonton kayak Naruto dan lain-lain lah ya kan, anime-anime gitu. Apalagi zaman sekarang udah mudah lah ya cara mendapatkannya gitu untuk melihatnya gitu kan. Beda dengan zaman saya dulu harus download dulu di web bajakan ya kan. Itu pun wifi-nya juga wifi orang gitu kan. Kadang-kadang suka mengingat-ingat zaman dulu tuh gitu kan ya. Ya, awal-awalnya sih ya paling dari situ ya suka anime-anime Jepang gitu kan. Gitu. Terus pas SMA itu kan tadi mungkin udah disinggung juga sama Sensei Ferry kan kemarin apa waktu saya ya memang pada saat itu kan di Skaba belum ada apa ya yang di Jepangan kayak gitu tuh belum pernah disinggung atau belum pernah dilakukan sama sekali gitu kan. Tetapi orang yang suka itu di Skaba lumayan banyak dulu, nggak banyak sih, cuman 5 orang kayaknya, 4 sampai 5 orang gitu ya, 10 10 ke bawah lah kayaknya gitu kan, kayak gitu. Jadi ya saya ngikutinnya ya di luar Skaba kayak tadi tuh kan Seman 1 Cikarang Utara atau enggak Seman 3 sana gitu kan, bahkan sampai ke Jakarta gitu kan saya ngikutin gitu ada event-eventnya. Jadi disitulah udah mulai suka tuh di Jepangan dan udah mulai kepikiran pengen deh kayaknya kuliah di Jepang gitu kan. Cuman pada saat itu saya hanya suka budayanya saja sih, animenya saja gitu kan. Untuk pelajarannya di waktu Sensei Ferry ngajar saya jujur aja itu nggak ngikutin sama sekali gitu. Bener-bener ya itu kesalahan saya ya. Kesalahan saya dalam menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena saya nggak tahu ternyata nanti saya bakalan kesini gitu, kepake gitu kan. Coba kalau saya lebih awal tahu, mungkin saya bisa lebih daripada ini sekarang. Kayak gitu. Ya jadi seperti yang tadi saya bilangin itu juga ya. Baik, Manfaatkan ya guys, mumpung masih ya. di sana. Luar biasa ya dari yang awalnya hanya suka dari anime, kemudian sekarang jadi jalan rezekinya ke Jepang. Hmm. Nah, di SMA 1 Bahagia sekarang banyak nu anaknya hampir 70% wibu semua. Oh, Kak, gitu ya. Apalagi Udah mulai anak-anak OSIS banyak. nih. Anak OSIS tuh wibu-wibu semua. Iya, Dan iya, kita iya. juga sudah ada ekstrakurikuler bahasa. Nah, kita fokusnya di Enak Jepang ya. yang membina sekarang Sensei Cipta. Mungkin masih kenal ya, Oh iya, Sensei tahu, Cipta. masih tahu. Nah, Iya, itu sekarang yang membina. Alhamdulillah juga kemarin beberapa anak OSIS ada yang sudah berangkat ke Jepang eh, untuk bekerja di sana. Jadi wibunya tersampaikan gitu, tersalurkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti bisa saling join lah di sana. Iya, Atau reuni alhamdulillah. reuni SMA Satu Bahagia tapi reuninya di Jepang gitu kan. Oke, siap, siap. Luar biasa. Alhamdulillah.
Heeh. Awalnya setelah lulus dari SMA ini kerja dulu atau langsung kuliah di sastra Jepang tadi, Nu? Silakan diceritakan dulu. Oke, nggak langsung kuliah, Pak. Jadi saya gap year 1 tahun karena pada saat itu apa ya kayak bingung aja mau masuk kemana gitu kan. Ya buat ini sedikit cerita juga ya Pak ya. Maksudnya dulu saya kan ikut SNMPTN nggak dapet sampai saya kayak malas aja gitu kan ikut SBM gitu kan. Ya, nggak tahu SBM dapat atau juga gitu. Dapat atau tidaknya kan nggak tahu. Tapi saya malas aja nyobanya gitu kan. Akhirnya saya gap year gitu kan. Saya bingung mau masuk jurusan mana. Kebetulan waktu itu eh, teman saya gitu kan pengen banget masuk sastra Jepang kayak gitu. Saya nggak ngerti kan itu sastra Jepang tuh apa sih. Akhirnya saya nanya ke Sensei Ferry. Sensei sastra Jepang tuh emang ada ya? Saya nggak tahu kalau ada sastra Jepang gitu kan. Terus emang itu kepake ya di dalam pekerjaan atau masa depannya ada nggak sih gitu kan? Simple nanya begitu aja. Ngobrol banyak sama Sensei Ferry. Tadi dikasih tahu Sensei Ferry juga buat apa tuh namanya pekerjaan banyak dan lain segala macem. Ya, saya dikasih tahu masuk Unsada gitu kan. Saya nanya waktu itu di mana sih yang paling bagus gitu kan. Oh, Sensei Ferry jawabnya di Unsada gitu kan. Ya udah saya coba ke Unsada gitu. Itu di kan saya lulus tahun 2018, saya kuliah 2019, Pak. 2019 ya. Mm-mm. Iya. Awal mulanya kan tadi Ibnu cerita tuh di awal atau nggak terlalu memperhatikan bahasa Jepang gitu. Nah, ketika kamu kuliah ini bagaimana nih cara kamu untuk bisa menaklukkan bahasa Jepang gitu ya? Apakah les atau apa? Silakan. Oh, oke. Pertama saya tidak les, Pak. Saya nggak les. Saya waktu itu mikir kalau les saya nambah uang lagi ya kan. Ya karena kuliah menurut saya udah cukup mahal gitu kan. Dan nggak mungkin lah saya kalau les gitu kan. Saya mikir saya gitu. eh Ya itu sih tadi. Pertama menyesal banget gitu kan. Waktu SMA nggak belajar bener-bener gitu kan. Pas kuliah diseriusin gitu kan. Pertama sih ya udah semester pertama itu saya hanya belajar mengingat huruf sih, huruf-huruf kayak katakana, hiragana kayak gitu. Huruf itu pertama sih. Terus abis itu kanji ya, kanji harus diingat gitu kan, bener-bener dihafal gitu. Itu sih yang bikin survive. Ditambah lagi pada saat itu ya lingkungan ya teman-teman saya waktu di kampus tuh sangat-sangat positif gitu, mendukung banget. Anak-anak yang udah belajarnya lebih lama itu ngebantu yang masih baru ya kayak gitu. Jadi ya Ya, apa tuh namanya lingkungan dan juga diri sendiri juga ya. Paling utama diri sendiri ya. Kalau lingkungan udah ngebantu tapi diri sendirinya nggak belajar percuma banget sih. Tuh. betul banget. Jadi yang utama itu bagaimana kita bisa membawa diri kita ya. Nah, ini kan juga banyak loh yang hadir di sini alumni yang kelas 12 kemarin baru lulus. Mungkin Hmm. eh, pengen tahu nih, kamu dulu waktu kuliah di sastra Jepang ngerasa salah jurusan nggak awalnya? Ya, sempat ngerasa salah jurusan. Semester 1 tuh bener-bener saya keringat air mata ya. Udah itu aja, keringat air mata udah gitu aja sih. Bener-bener saya nggak tahu ya harus bagaimana gitu kan ya udah saya merasa semester 1 tuh apa berhenti ya gitu mikir cuman ya lagi-lagi ya tekad ya guys tekad saya udah bulat gitu dari awal gitu kan dan sempet ditentang juga soalnya Pak sama orang tua buat masuk ke sastra Jepang ya makanya mungkin di kampung kandang cuma saya doang yang masuk sastra Jepang di sana kuliah sastra Jepang mungkin saya doang gitu. Iya, baik. Luar biasa sekali ya, Nu ya. Perjuangan air mata, keringatnya, dan pantang menyerahnya sehingga akhirnya
memperoleh hasil gitu. Nah, buat para alumni-alumni semester kurang bahagia yang baru lulus SMA mungkin pengen nih masuk sastra Jepang. Kalau di sastra Jepang itu kuliahnya mata kuliahnya apa aja, Nu? Biar buat gambaran aja nih. Sastra Jepang seperti apa gitu. Hmm. Sebenarnya di sastra Jepang itu bukan maksudnya dikasih tahu gitu kan. Sejarah-sejarahnya juga, sejarah-sejarah Jepang gitu kan, dikasih tahu gitu kan. Jadi sebenarnya di sana informasi tentang Jepang itu sangat banyak, tetapi kalian nggak bisa mendapatkannya kalau kalian cuma diem masuk kelas doang, kayak gitu. Dia kalian harus, ya itu tadi, sering interaksi sama dosen, kayak gitu. Ya sama aja kayak karena lagi di SMA mungkin ya sering interaksi dengan guru gitu kan. Gurunya punya kemampuan apa nih? Cari tahu di situ. Ya manfaatkan gitu kan. Kayak gitu. Jangan sampai apa namanya terlewatkan gitu kesempatan-kesempatan kayak gitu. Bahasa sih ya paling pertama. Terus mungkin kayak sedikit kayak ada ini kali ya Pak ya. Apa tuh namanya di buat di bahasa Jepang tuh kayak ada yang buat bisnis gitu. Bahasa-bahasa buat bisnis yang khusus gitu. Itu juga ada ya. Tapi itu pilihan sih. Kalau mau diambil ya silahkan gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Kayak gitu sih, Pak. Selebihnya bahasa sih. Bahasa yang paling utama. Semester 1 semester 2 itu fokus di Nihongo, Minano Nihongo 1 sama 2 ya. Soalnya itu pondasinya sih bisa bilang. 3 4 5 sampai seterusnya itu udah apa ya, maksudnya kayak kanji dan bumpo lainnya segala macam dan lain-lain kayak gitu kan. Kalau ada yang udah tahu JLPT ya, ya itu ngikutin tangga itu aja sih. Ngikutin tangga itu. N5, N4, N3, N2 gitu. N1 silakan cari sendiri sih kalau udah di N1 ya. Kayak gitu. Iya, menarik sekali. Jadi buat kalian yang nanti pengen masuk sastra Jepang, gambarannya seperti itu. Di sana juga tidak hanya sekedar belajar bahasa ya, Nu ya, tapi Hmm, diajarin budaya Jepang, terus bisnis juga, terutama ya kalau memang tidak ada cita-cita pengen di Jepang, tapi bisa kerja di sini. Di sini kan di Cikarang banyak perusahaan-perusahaan betul. Jepang gitu. Oke, kita lanjut ke karir, Nu. Waktu setelah lulus itu ngapain dulu atau langsung ke sana atau gimana? Kebetulan saya udah bekerja sebelum lulus, Kak. Kebetulan saya waktu itu yang tadi dari sempat disinggung Mas Severi juga, saya udah bekerja di yang tadi yang TNI sama tentara Jepang ya. Itu ada kolaborasi kayak ada kegiatan ya, kegiatan kayak gitu dan saya sebagai apa ya, sebagai translator ya, kayak gitu. Interpreter di situ, translator juga dan kebetulan itu awalnya saya taunya hanya TNI dan tentara Jepang, tapi ternyata itu disponsorinya sama PBB. Jadi waktu itu saya kira udah besar ya, ternyata lebih besar lagi ya pas masuk gitu kan. Kayak gitu. Ya bangga sih, bangga banget ya karena pada saat itu saya itu pekerjaan pertama saya ya bisa dibilang. Seperti itu pekerjaan pertama saya sebagai penerjemah kayak gitu. Terus selang beberapa bulan lagi begitu kan udah pas lagi nyusun skripsi kalau nggak salah. Nyusun skripsi itu saya udah kerja di LPK sebagai staff. Sebagai staff saya udah kerja di LPK. Terus habis itu dapat kesempatan buat ke Jepang ya sehingga saya nggak bisa menghadiri wisuda saya sendiri kayak gitu. Terus habis dari situ saya langsung eh, pindah ke Jepang dan menetap di sini sampai sekarang gitu. Wah, luar biasa sekali ya perjalanannya. Jadi buat alumni Skaba yang hari ini masih kuliah, perbanyak skill ya, Nu ya. Jadi jangan Hmm, nunggu lulus, tapi sudah bisa memanfaatkan skillnya. Salah satunya Ibnu tadi jadi translator.
di TNI. Nah, itu pun yang menjadi jalan akhirnya Ibnu bisa sampai ke Jepang. Oke, kita mulai ini merasakan perjalanan kamu ke Jepang. Bagaimana rasanya berangkat ke Jepang gitu ya, orang eh, dari lulusan SMA 1 Karang Bahagia, mungkin nggak kenal siapa-siapa di sana, tapi bisa berangkat ke Jepang gimana nih perasaan kamu waktu itu? Pertama deg-degan sih ya, karena kayak akhirnya gitu kita ke Jepang nih gitu kan, kayak gimana nih ke Jepang kayak gitu kan. Dan deg-degan itu lebih ke deg-degan excited ya. Kayak nanti tuh ada apa aja sih, udah siap explore mana aja gitu kan, kayak gitu. Itu sih yang kayak apa tuh namanya, waktu ya apa namanya naik pesawat juga, sebelum naik pesawat juga kan kayak udah, aduh nanti pengen cepet-cepet nyampe gitu kan, pengen ngeliat gitu apa ada kayak gimana sih gitu kan, apa aja sih yang nanti saya akan temuin gitu kan, kayak gitu sih. Iya, waktu ke Jepang berarti masuknya lewat LPK ya, Nur? Atau gimana? Oh Ini jadi informasi buat teman-temannya gimana? enggak. Daftar di apa gitu? Gini ya, sebenarnya kalau buat ke Jepang itu nggak harus lewat LPK juga bisa ya. Itu yang pertama. Jadi nggak semena-mena lewat LPK, kecuali kalau kalian magang, namanya Ginoji Shusei namanya. Itu kalian memang harus lewat LPK. Tapi kalau kalian Tokutei Gino, itu nggak harus lewat LPK juga bisa, kayak gitu ya. Terus kalau kayak saya ini kan visa engineer ya, kayak gitu. Jadi kebetulan waktu saya pertama kali ke Jepang itu saya dibiayai karena memang saya tugas ya, dinas keluar kota selama 3 bulan. Nah, itu memang saya kerja di LPK ya, kerja di LPK sebagai staff gitu kan, penerjemah juga kan di Jepang selama 3 bulan. Kebetulan waktu itu di Chiba, kota Chiba ya namanya. Habis itu sudah tuh pulang ke Indonesia. Awalnya kayak apakah saya kerja di Jepang aja kali ya mulai sekarang gitu kan. Jadi ya udah saya cari-cari lowongan, interview, ya udah saya berangkat ke Jepang gitu gratis, nggak ada biaya gitu apa-apa. Cuman bawa uang saku aja Hmm, sih, ya kan karena di sana nggak langsung dapat gaji ya. Di sana uang saku aja gitu, buat makan ya, buat makan, beli tempat tidur, kayak gitu dan oke, lain-lain. setahu Ibnu nih saat ini gitu ya, untuk masuk ke Jepang itu, untuk bisa bekerja di Jepang itu lewat jalur apa aja yang Ibnu tahu gitu. Mungkin dari Yang eh, hmm, sini mau pengen pada kerja ke Jepang gitu. oh ya. Eh, Banyak yang tadi sih yang saya sebutin 3 jalur itu tadi ya. Kayak magang sama Toko Tegino itu kan spesialis spesialis worker ya. Jadi dia apa tuh namanya hanya di satu bidang ya. Kayak itu misalnya sekarang itu kayak di bidang restoran atau bidang pengolahan makanan gitu, di pabrik pengolahan makanan gitu. Jadi nanti kalian ke pabrik di Jepang yang bergerak di pengolahan makanan gitu. Jadi hanya ketika kalian punya sertifikat ya, sertifikatnya itu bisa didapatkan di Indonesia. Tinggal kalian cari aja kayak gitu. Kalau semisalnya kalian berminat ya, minat ya, ya apa namanya yang udah lulus nih, oh minat mau kerja ke Jepang atau enggak, oh saya mau langsung kayak Kak Ibnu aja, pakai langsung visa engineer gitu kan, ya nggak masalah. Karena kalau semisalnya kalian sebagai visa engineer itu paling kalian ini ya, apa harus kuliah dulu ya, kayak gitu. Karena syaratnya itu harus ada S1, S1 sesuai jurusan ya. Yang penting nggak harus sastra Jepang pertama. Sastra Jepang bukan syarat khusus ya, kayak gitu. Jadi kalian kalau mau ke Jepang sebagai engineer itu banyak jalannya ya, bukan cuma sastra Jepang saja. Kayak S1 teknik ya, teknik industri, teknik
perkapalan, teknik yang lain-lain lah itu banyak ya, lumayan banyak. Salah satunya IT ya. Kenapa tadi saya singgung juga ya IT itu karena lumayan besar ya di sini pasarnya gitu kan. Dan lumayan gede juga perekrutan orang Indonesianya gitu. Ya, jadi mungkin nanti Pak Rizal bisa lebih semangat lagi buat ngajarin anak-anak yang di Skaba ya. Siap. Makasih informasinya ya, Nu ya. Iya, eh, mungkin biar bisa menambahkan minat ya ke IT-nya lebih besar lagi gitu kan, karena lumayan ya. Kayak teknik sipil juga lumayan banyak sekarang yang direkrut ya, kayak gitu. Kalian cuma belum tahu aja ya, belum tahu aja informasinya. Makanya kalian sekarang kayak, aduh, bingung-bingung. Kalau kalian udah tahu informasinya, ya silahkan tuh cari sendiri ya kan. Nanti ketemu kok pasti. Dan sekarang itu yang bisa saya bilang sastra Jepang, S1 teknik ya tekniknya teknik industri, teknik mesin atau teknik yang lain-lain lah gitu lah ya. Sama IT, informasi dan teknologi. Itu sekarang lagi banyak yang rekrut apa ya? Apa namanya human resource-nya banyak yang rekrut orang-orang yang apa namanya yang punya skill tersebut gitu. Jadi bahasa Jepangnya penting memang, tapi skill yang lain juga ada yang jauh lebih penting juga gitu. Jadi juga jangan cuma bahasa Jepang saja ya. Ingat itu, jangan cuma bahasa Jepang aja, tapi yang lain juga harus apa ya, harus dipahami juga gitu kayak IT atau enggak yang teknik kayak gitu, teknik sipil, arsitek gitu. Sekarang lagi banyak dicari di Jepang ya, kayak gitu. Iya, luar biasa sekali. Eh, buat yang sekarang jurusannya bukan sastra Jepang atau sedang ambil teknik, tadi seperti yang diarahkan oleh Ibnu ya. Jadi masih punya peluang untuk bisa berangkat ke Jepang. Nah, Nu, ini kan ketakutan kita biasanya kalau mau kerja di luar negeri itu kan, wah, jangan-jangan saya bukan ke Jepang jadinya nih ke Kamboja. Kan Oh sekarang iya banyak. iya iya. Oh iya iya iya. Bagaimana nih buat bedainnya nih, bedain antara yang ini beneran ke Jepang legal atau ini yang eh, no, ilegal gitu terkait dengan kerja di sana. Oke. Pertama sih kalau kita mau cari tahu ini beneran ke Jepang atau enggaknya ya, atau enggak takut ditipu ya, kayak gitu. Jujur dari saya sih, kalau di posisi yang sekarang ya Pak ya, kita hanya bisa mencari tahu dari si LPK-nya aja gitu. Oke, jadi di misalnya kita masuk ke LPK, oh LPK-nya kayak gimana nih? Apakah udah terpercaya atau tidak? Jadi jangan cuma dengerin dari LPK-nya aja, tapi harus dengerin juga dari orang yang sudah pergi ke Jepangnya. Kayak gitu. Jadi ini beneran gak nih? Setidaknya kita tahu bahwasanya mereka beneran ngirim ke Jepang gitu kan. Bukan ke tempat lain gitu kan. Iya, Atau nggak ke Kamboja gitu kan. Serem juga ya. Jadi iya. dilihat juga ya apa tuh namanya alumni-alumni dari LPK tersebut udah beneran nggak nih ke Jepang gitu kan. Bagus nggak di sana pekerjaannya gitu. Sesuai dengan apa yang dijelaskan atau tidak. Kadang kayak gini Pak, ada ke Jepang mah ke Jepang, bener. Kerja mah kerja, bener. Cuma gaji yang awal dikasih tahu sama pas di sana itu beda. Nggak dijelasin secara gamblang gitu loh ya Pak ya. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau lewat LPK. Kalau yang lewat mandiri kayak saya, eh, pertama kalian harus cari tahu dulu perusahaan apa yang rekrut kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kan orang yang di perusahaan Jepang itu kerjasama sama orang yang di Indonesia yang nge-share pekerjaannya itu. Nah, disitulah Kak, yang bikin ngeri ya sebenarnya. Kalau bisa, kalian itu daftar langsung ke perusahaannya. Contoh kayak di LinkedIn, LinkedIn banyak aplikasi-aplikasi pencari kerja ya.
Job Street, Job Street kayaknya udah nggak ya, kayaknya ada deh. Kalau yang mau langsung ke Jepang, ya itu Indeed. Itu kayak LinkedIn, cuman itu di Jepang itu sangat populer ya, Indeed. Di Indonesia juga bisa diakses kok, ya, kayak gitu. Kalau bisa, hindari pihak ketiga. Kalau bisa. Nah, jadi kalau semisalnya pengen fix nih, ayo kita ke Jepang nih. Pertama kita cek dulu perusahaannya legit atau enggak nih. Perusahaan apa, bergerak di bidang apa gitu kan. Pada saat lagi interview kalian cari tahu tuh. Ya kan kalau semisalnya kok agak-agak gimana gitu ya. Nah, baru deh. Itu kalau semisalnya udah aduh agak nggak jelas nih, ya udahlah, skip aja, nggak apa-apa. Daripada salah ini ya, udah nyampe Jepang kalian kenapa-kenapa ya, itu bahaya. Kayak gitu. Terus hindari juga Iya, bayar di muka ya. Misalnya ada nih yang mau nge, ya mau nyalurin, tapi bayarnya itu dari awal udah mahal duluan tuh. Ya kalau kalian yakin itu nggak masalah. Cuma kalau misal kalian nggak yakin, biasanya ya, yang bener tuh biasanya kalau kalian udah di Jepang atau sudah turun namanya COE ya, Certificate of Eligibility itu baru deh kalian bisa bayar. Kayak begitu. Ya, ya. Jadi harus hati-hati. Literasi penting banget ya Nu ya. Harus betul. memastikan ini bener nggak nih perusahaannya, ka- kemudian track record dari perusahaannya. Jadi, tapi tentu peluang itu banyak dan kalau misal masih ragu mungkin bisa nanti nanya ke Ibnu gitu ya. Ini Kak, saya alumni Karang Bahagia nih. Ini bener nggak perusahaan ini? Nah, boleh, boleh Ya, nanya. boleh lah, Terima boleh. kasih. Baik, Nu, sekarang kita masuk ke budaya Jepang. Nu. Kan orang kita taunya Jepang itu ketat, Jepang itu serba cepat dan sangat tertib sekali. Memang betul seperti itu Nu, di Jepang sana. Halo, Kak Ibnu. Bentar, katanya lagi ada gangguan. Kendala berarti dikasih. Oke, teman-teman. Nih, buat para siswa sekarang yang sedang masih sekolah di SMA Negeri 1 Karangbahagia ataupun para alumni, tentunya harapan itu tetap ada. Nah, yang paling penting tadi yang sampaikan sama Kak Ibnu, yaitu adalah harus punya skill. Pinter di kelas itu harus, tapi kamu harus punya skill. Nah, skillnya apa? Silahkan dikembangkan. Di SMA 1 Karangbahagia kan banyak ekstrakurikuler, terus juga sekarang banyak info-info tentang pelatihan-pelatihan. Nah, silahkan diikuti mumpung masih sekolah gitu. Nah, berikut pun dengan yang baru lulus ataupun sekarang lagi kuliah, bisa banget perbanyak skillnya. Kira-kira skillnya apa? Tadi disebutin di Jepang banyak banget nih membutuhkan tenaga kerja. Nah, dari sana kamu bisa banget buat join ke Jepang. Kak Ibnu, Ya, uh, uh, siap. Tadi udah, mohon ya, maaf tadi ada trouble sedikit ya. ya nggak Eh apa-apa. tadi pertanyaannya budaya kerja apa ya? Ya, budaya kerja di Jepang. Bagaimana nih? Untuk budaya kerja di Jepang sendiri, pertama sangat bisa di gimana ya? Sebenarnya etos kerjanya itu sangat tinggi ya, kayak gitu. Jadi hal-hal yang lumrah di sini ternyata buat kita ya nggak tahu sih saya ya, saya pribadi eh, bilangnya tuh kayak oh ketat sekali gitu kan. Kita ya telat pun sangat tidak ditolerir, tidak sangat-sangat tidak ditolerir ya. Pernah saya waktu itu eh, ketiduran meeting ya waktu mau meeting pagi-pagi ya, saya ketiduran, jadi saya telat gitu kan, telat oh nggak salah 3 menit ya, itu dibahasnya seharian. Ya. Jadi buat
kalian yang masih sekarang masih sekolah, eh, sesimpel ini aja sih. Kayak sekarang hari apa, pakai baju apa, jangan sampai salah. Bawa buku apa, pelajaran apa, jangan sampai salah. Jangan sampai telat. Itu sih. Ya, dilatih dari situ disiplinnya. Kayak gitu. Ya, banyak juga kan yang kayak, wah, di Jepang tuh kayaknya kerja, kerja, terus kerja gitu kan. Yang enggak, apa tuh namanya, stigmanya kan kayak semangat semangat kerja gitu kan, nggak pernah istirahat ya. Salah ya, istirahat juga penting ya. Jaga kesehatan itu juga penting, itu tanggung jawab kalian ya. Jadi kalau kalian sakit itu kita yang minta maaf, mohon maaf saya sakit nih gini gini gini. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah tanggung jawab kita, kayak gitu. Kenapa kok bisa sakit, itu kan harusnya tanggung jawab kamu gitu. Kalau kamu nggak bisa menjaga diri kamu, bagaimana saya bisa mempercayakan pekerjaan ini kepada kamu, kayak gitu. Dalam ya, lumayan ya, cuman itu menurut saya bagus. Kenapa ya? Memang benar gitu. Badan sendiri aja nggak bisa dijaga, bagaimana nanti dikasih tugas gitu kan? Kayak gitu. Jadinya eh, istirahat juga penting ya. Makan yang sehat juga penting, kayak gitu. Jadi apa tuh namanya, bukan cuma kerja 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 gitu, tapi istirahatnya juga penting ya. Itu sih. Terus ya, ya kita seperti yang kita tahu lah ya, jangan apa, nggak boleh telat ya tadi itu, nggak boleh telat. Terus kayak lagi kerja ya kerja gitu kan. Mungkin sekarang ada yang tahu kali yang viral-viral itu ya, yang ada yang live sambil kerja ya, kalau ada yang tahu. Iya, iya. Itu sangat-sangat tidak profesional ya. Itu kan kebiasaan orang Indonesia, mungkin saya bilang, nggak tahu ya, nggak tahu sih, sorry, bukan ini, apa ya, karena kebanyakan orang Indonesia juga gitu kan yang begitu gitu loh. Sampai saat ini saya lihat orang Indonesia gitu kan lagi Biar kerja, malah nge-live gitu. Ya, yang saya ini kan yang saya lihat itu sangat-sangat tidak profesional, karena ya walaupun pada saat itu lagi senggang, ya bukan berarti boleh live kan, kayak gitu. Itu kan tetap ya masih kerja ya, masih digaji waktu itu kan di jam segitu. Kalau di hari libur ya mungkin terserah ya, di hari libur mau nge-live, mau bikin konten atau apa, itu terserah kalian gitu kan. Cuman pada saat kerja ya jangan live, itu aja sih, kayak gitu loh. Maksudnya apa tuh namanya, jaga profesionalitasnya aja gitu sih. Itu yang profesionalitasnya. Terus sama apa lagi ya? Apa ya? Nggak banyak tapi sebenarnya ada lagi sih. Cuma saya lupa ya. Kayak apa ya? Budaya sopan santun Eh, gimana di sana, Nu? oh itu sangat bener ya. Oh iya bener. Itu sangat-sangat di ini ya, Pak. Di sini tuh masih hierarkinya masih sangat-sangat ini ya, Pak ya. Kayak semisalnya senioritas ya. Itu sangat-sangat tinggi sekali. Kalau sama senior nggak boleh ngajak, nggak boleh nolak ajakan, kayak semisalnya gitu. Kayak kalau nolak ajakan tuh ada tata caranya, biar dia nggak sakit hati, kayak gitu. Terus sopan santun, ya bener sih itu namanya joge kangke ya sebutannya. Jadi artinya itu hubungan ya senioritas, saya senior sama junior kayak gimana sih, kalau misalnya kalian sebagai junior harus bagaimana sama senior, dan senior pun harus bagaimana gitu loh sama si juniornya, kayak gitu. Itu sih Pak, bener Pak. Hmm. Baik dong, ngomongin tadi tentang disiplin ya. Berarti nggak salah dong kalau SMA 1 Karangbahagia menerapkan disiplin banget. Sekarang kita masuk sekolah setengah tujuh, Nu. Tuh, Di pagi sini. sekali ya. Iya, setengah tujuh kita udah masuk sekolah, kemudian gerbang sudah ditutup. Nah, kemudian sekarang di sekolah juga tidak boleh menggunakan handphone selama proses pembelajaran. Bawa boleh, tapi tidak apa? Hmm. Tidak digunakan ketika jam pelajaran gitu. Boleh dipakai kalau izin dari guru. Misal guru mau pakai, ini kita hari ini
eh, searching apa gitu, itu baru boleh. Oh, Berarti budaya-budaya seperti itu eh, sangat cocok sekali ya untuk bisa kita berkarir di Jepang ya. ya bisa lah itu. Ya, di sini juga sudah ada Pak Cecep. Pak Cecep, nah ini masih tim kedisiplinan yang dari awal berdirinya SMA sudah ada di sini. Pak Cecep, ini ada Ibnu yang sekarang tinggal di Jepang. Assalamualaikum Ibnu. Oh, salam Pak. No, sehat no. Alhamdulillah Pak sehat Pak. Mohon maaf baru sempat gabung. Oh Ibnu iya, udah berapa kalau tahun di sana Ibnu? bulan 8 ini udah 2 tahun Pak. Oh, udah 2 tahun. Tinggal sendiri, makan sendiri. Oh enggak, sekarang udah sama istri Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Iya. udah eh, menetap di sana atau masih pakai ini visa apa kalau kayak gitu bisa kerja? Oh iya Pak, Mas sekarang masih visa kerja Pak. Belum bisa ya untuk visa apa permanent residence. Kayaknya sekarang agak sulit Pak. Gitu Apa ya. tuh namanya? Ya udah di sana kerja Undang-undangnya aja. Pak. Tinggal mah tetap di sini tanah air. Iya, iya Pak. Iya. Bapak ikut seneng, ikut bangga. Ya tinggal di motivasi adik-adiknya biar Iya minimal Pak, siapa? berbagi pengalaman, berbagi ya kasih kiat-kiat biar adikmu terlecut untuk Ya, mengangkat siapa? derajat keluarga. Siap Pak. Ya, Ya no? Pak, terima kasih Pak. Oke, Siap Pak. oke, lanjutkan. Terima kasih Iya ya. Pak. Terima kasih Pak Cecep sudah bergabung bersama kami. Lanjut, No. Adaptasi, No, di sana. Ini kan tadi dari segi budaya ya. Sekarang kalau makanan, di sana Siap. kayaknya Ada nggak bisa makan seblak ya. Karena sini sekarang sih makanya gimana, No, adaptasi makanan, No? Sehat. adaptasi makanan Makanan ya. sama Mungkin cuaca deh. itu sangat-sangat challenging ya menurut saya, sangat-sangat. Pertama saya kan orangnya kalau misalnya saya stres itu larinya ke makanan ya. Orangnya tuh tipenya kalau lagi stres kayak pengen makannya beda gitu setiap hari beda gitu kan. Itu sangat-sangat challenging ya, guys. Jadi buat kalian sekarang ya, yang nggak usah cewek atau cowok gitu kan ya, belajar masak ya kalau kalian mau ngerantau ke negeri orang gitu. Karena di sini makanannya sangat-sangat tidak pas dengan orang Indonesia. Sangat-sangat tidak pas ya, kayak gitu. Jadinya untuk makanan sendiri, ya saya sih waktu pertama kali ke Jepang itu udah cobain sushi ya. Jadi kayak ikan mentah ya, ikan mentah. Ya udah saya makan aja kayak biasa aja gitu. Enak kok, enak kayak gitu. Eh, jangan berpikiran yang ini aja gitu kayak yang buat mual gitu. Fokusnya ke depan gitu, apa ya makanan yang di depan makan aja udah gitu, jangan pikir yang macam-macam gitu. Terus buat bagi yang Muslim ya tantangannya besar sekali ya. Pertama itu karena kita kan sholat 5 waktu, makanannya juga harus halal gitu kan. Ya sekarang nih ya rajin-rajin lah, coba belajar masak tuh. Biar nanti di sini tinggal beli bumbunya aja, habis itu kalian bisa masak sendiri ya kan. Dan itu juga lebih hemat ya dibandingkan kalian jajan di luar gitu atau makan di luar. Makan di luar kan ditambahnya itu belum tentu halal, itu pasti ya. Kedua, lebih mahal kayak gitu. Nah, kalau kalian bisa masak, wah itu sangat-sangat menguntungkan sekali ya buat kalian. Seperti itu. Terus untuk cuaca ya, wah cuaca sih kalau udah musim dingin itu nggak ada nggak ada ya kayak kayak di mana sih Nu kalau dingin tuh nggak ada di Indonesia. Nggak ada ya, nggak ada di Indonesia. Apalagi saya kan sekarang lagi di Sendai ya. Sekarang saya di Sendai itu kalau musim dingin ya bener-bener saljunya tuh lumayan tebal ya.
Kalau Hokkaido kan memang wilayah bersalju ya guys. Cuma kalau misalnya Sendai juga katanya ya kalau kata orang Jepang sini, Sendai itu adalah kota yang saljunya mendingan. Tapi kata mereka, bukan kata saya. Ya, kan biasanya di Indonesia itu yang nyampe lutut itu kan banjir ya. Tapi ini salju, kan malesin ya, gitu kan. Saya bawa mobil juga, yaitu setiap bulan 11 itu saya harus ganti ban winter ya, kayak gitu. Udah mah ganti bannya mahal, ya kan. Apakah itu sangat-sangat aman gitu kan ya? Tidak 100% ya kan ya. Kecelakaan mah kecelakaan aja kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi eh, mungkin pertama kalian kalau ngeliat salju, oh senang ya. Oh, salju happy gitu. Buat saya yang udah lama di Jepang itu sangat memuakan ya. Salju itu saya udah males gitu. Kayak gitu. Jadi untuk cuaca sendiri ya sangat-sangat challenging ya. Makanan tadi udah challenging nih. Cuaca juga sama gitu. Yang enak cuma ini ya, apa sih? Musim semi ya. Karena bagus gitu aja sih. Itu pun kalau kalian nggak punya alergi ya, hati-hati. Kalau di sini ada namanya alergi serbuk bunga. Kalau kalian udah alergi serbuk bunga, kayak istri saya, itu udah nggak bisa ngeliat sakura ya. Kalau ngeliat sakura tuh udah bersin-bersin, hidung gatel, mata gatel kayak gitu. Jadi eh, challenging banget sih buat hidup di Jepang ya. Tapi ya itu ya guys, pengalaman lagi nanti jadinya. Kayak gitu. Itulah yang membuat kalian kuat nanti. Kalau kalian nanti kembali ke tanah air, ke Indonesia, kalian bisa apa ya lebih kuat dan lebih ya lebih unggul sih dibandingkan orang-orang yang belum pernah ke Jepang misalnya gitu ya kayak gitu. Saya yakin kalau kalian banyak belajar di negara lain ya bukan cuma Jepang ya, Insya Allah bisa lebih unggul lah. Masih belum pernah ke luar negeri gitu kan karena kan mereka ya bedanya sama kalian kan belum pernah ditatar gitu ya ibaratnya ya sama hidup gitu kayak gitu sih Pak. Alumni. Baik, no, kalau di Jepang kan mereka kan terbuka banget ya. Halal halal, haram haram gitu ya, ada tanda itu ya. Jadi sebenarnya ya mungkin challenging tapi jangan pernah khawatir gitu ya untuk bisa hidup dan tinggal di Jepang Hmm, gitu. betul. Dan juga pemerintahnya kan juga terbuka banget terkait cuaca, update gitu. Misal hari Hmm. ini mau ada badai, hari ini mau ada itu. Bener nggak dulu seperti itu di sana? eh Bener itu apa ya ramalan cuaca ya lebih ke ramalan cuacanya itu lumayan ini ya lumayan terbantu gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih lagi mau ada oh kayaknya ada hujan gitu, ada badai gitu kan. Kayak sekarang nih kan lagi katanya lagi ada badai di apa namanya di laut lepas Jepang Sendai itu. Bener sampai kemarin ya 2 harian itu full itu mendung hujan gede gitu kan. Nah, sekarang cerah kayak gitu. Setiap setelah badai itu pasti cerah kayak gitu. Ya bener sih, lumayan bener ya gitu prediksinya gitu. Ya, jadi sudah sangat maju sekali ya di Jepang sana. Iya, Nah, sebenarnya bukan suatu halangan ya anak SMA 1 Karangbahagia untuk bisa tinggal di Jepang benar-benar. sebenarnya. Kalau kebiasaan jalan itu, Hmm. Nuk. Nah, sekarang kan kita di SMA itu menerapkan eh, tidak boleh membawa kendaraan. Oh, Kemudian harus jalan 200 meter dari sekolah. Jadi turun angkot itu bukan di depan SMA, tapi di jarak 200 meter mereka jalan. Apalagi oh, kan masih SMA kan dari samping balai desa ya. oh iya. Nah, sekarang kita gerbangnya pindah, Nuk, ke sebelah kanan, yang depan makam. Walah, jauh ya. Kita jalan
lumayan jalan kaki ya pegel sih. Oke. Nah, itu kira-kira disiplin yang dibawa di SMA 1 Bahagia dengan jalan kaki itu bermanfaat banget nggak Nu, di Jepang? Sebenarnya itu tergantung ke orangnya lagi sih, tergantung berguna atau enggak. Menurut saya berguna, karena nanti jadi terbiasa gitu. Jadinya nggak lenjeh gitu kan, kayak apa-apa harus naik motor, apa-apa harus naik mobil, apa-apa harus naik sepeda gitu, gitu. Oh, kalau di sini sepeda ya Pak, sepeda banyak kayak gitu. Hmm, apa tuh namanya? Di sini kan transportasinya sangat ini ya, sangat-sangat diperhatikan, bersih juga, nyaman juga, dan ya lumayan murah lah gitu kan. Jadi di sini banyak orang yang masih pakai bus kemana-mana gitu. Nggak ada tuh orang yang kayak misalnya, contoh misalnya nih, dia nggak punya motor atau dia nggak punya mobil gitu. Ya udah, dia pakai apa tuh namanya, pakai bus gitu. Dia naik taksi kayak gitu. Karena di sini terjangkau ya kemana-mananya gitu. Itu berguna sih. Jadinya nanti kan nggak, aduh saya nggak kebiasaan jalan nih, aduh dulu apa-apa naik motor, ah capek, ah gini gitu. Itu bagus sih menurut saya. Oke, tuh teman-teman semua yang masih SMA Bahagia jangan ngeluh kalau suruh jalan ya. Selain sehat, sangat berguna sekali di negara-negara maju. Oke, Nu. Kan kalau di luar negeri banyak kan homesick ya. Gimana nih cara kamu ngobatin homesick kamu gitu dengan orang rumah di kampung Kandang? Wah, kalau cara ngobatin homesick ya, alhamdulillah sekarang kan udah ada ya video call ya kan, udah nggak susah lah kalau buat ngehubungin orang rumah gitu kan ya, video call ya kan. Ini juga ada toko Indonesia ya, jadi jangan khawatir. Di sini banyak kok toko Indonesia, toko restoran Indonesia, walaupun makanannya tidak sesuai toko-toko favorit kalian di Indonesia ya. Tapi kan setidaknya apa namanya, jangan kuper ya, jangan kurang pergaulan gitu. Harus apa tuh namanya, kalau kalian bisa ikut sama komunitas Indonesia ya ikut aja kayak gitu kan. Selagi itu bermanfaat buat kalian. Tapi kalau nggak bermanfaat ya udah nggak usah. Nggak semua komunitas di luar negeri, komunitas Indonesia di luar negeri itu bermanfaat. Kadang-kadang ada juga yang kayak mungkin ngebuang waktu kalian gitu kan. Kayak gitu. Jadi pilih sih, pilih-pilih apa tempat, pilih-pilih teman juga kayak gitu. Itu penting sih. Kalau untuk ngobatin homesick ya itulah VC lah sama keluarga. Gimana lagi ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Atau enggak, ya itu tadi, pergi ke tempat yang ada orang-orang Indonesia yang ngumpul gitu, komunitasnya gitu. Jadinya kalian, oh bisa apa namanya, ngobrol pakai bahasa Indonesia. Gitu. Percayalah ya, guys. Hmm, hmm, ngobrol pakai bahasa Indonesia ketika kalian di luar negeri itu sangat-sangat enak loh. Entah kenapa, ih kok kayaknya enak ya ngobrol pakai bahasa Indonesia gitu. Ketika kalian seharian menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Inggris atau bahasa yang lain itu, pas ngomong sama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, itu kayak stresnya kayak lepas gitu, sedikit 50% gitu ya kan. Itu lumayan sih. Jadi apa ya, bisa ya kalian dari situlah ya, yang tadi saya sebutin ya, VC atau enggak main keluar bersama orang-orang Indonesia kayak gitu sih. Luar biasa banget. Jadi apalagi teknologi sekarang maju, kemudian kamera saya mundur. Teknologi sekarang maju, jadi nggak usah khawatir homesick. Tinggal di luar negeri bukan sebuah halangan. Ibnu sudah membuktikan ini. Oke, no, Mm-mm. saya di pertanyaan terakhir saya. Nanti setelah ini izin ya, No, kita tambah Iya, mungkin dari audiens ada yang mau nanya. Nanti kita boleh oke. ya buka sekitar 3 pertanyaan lah. Karena tadi Ibnu juga ada kesibukan lain di sana. Terkait ini, No, kebiasaan baik apa nih, No, yang kamu sampai hari ini terbawa hidup di Jepang itu? Kebiasaan baik maksudnya dari Indonesia ya Pak ya?
Ya, eh, kebiasaan yang dari Indonesia itu menurut itu yang terbawa di Jepang yang sangat bermanfaat itu. Oh, kebiasaan baik yang berbawa sampai Jepang ya. Itu sih kayak kan kalau orang Indonesia tuh lebih apa ya ramah ya, lebih murah senyum gitu kan, kayak gitu. Nggak semua orang Jepang itu suka disapa ya. Cuman kalau di sini tuh memang dari kecil itu kayak emang udah dididik sih. Kalau misalnya ketemu sama orang ya papasan misalnya gitu, ya ya kayak selamat pagi kayak gitu. Kan kalau orang Indonesia mah kan gitu nggak kaget juga gitu loh, maksudnya ya walaupun pasti Iya, kaget sih gitu, tiba-tiba sama orang Jepang yang di selamat pagi kayak gitu kan pas lagi kalian mau berangkat kerja, kalian pasti agak agak canggung kan. Cuma kan kalau kalian di kampung mah, weh mau kemana gitu paling. Kayak begitu ya, bukan selamat pagi, cuman mungkin ada apa kalimat-kalimat yang lain kayak gitu ya, iya, gitu sih. Terus sama ya mungkin bagi yang muslim kan kalau pagi kan sholat subuh ya. iya, Nah, kalau di sini sholat subuhnya itu kalau lagi summer, lagi musim panas itu jam 2, jam setengah 3. Ya, karena jam 3, jam 4, jam 5 itu udah terang. Sekarang aja kan di sini kan mau jam 1 di sini ya. Di sini mau jam 1. Ini terang, lagi terang-terangnya gitu kan. Kayak gitu. Nanti jam 7-an juga masih terang ya. Jam 7, ya setengah 7, jam 7 itu masih terang sih. Kayak gitu. Ya. iya. Tadi Ibnu bilang ramah itu ciri khas orang Indonesia. Dimanapun kita terkenal sangat ramahnya ya. Jadi Hmm. tetap yang diajarkan di SMA 1 Orang Bahagia 5S itu senyum, salam, sapa, Hmm. sopan, santun. Nah, tetap harus dijaga ya. Baik, Ibnu, terima kasih. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya, Nu ya. Izin, silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Nanti kita arahkan untuk bertanya. 3 saja ya, karena waktunya sudah sangat terbatas sekali. Silakan, yang pertama siapa yang mau raise hand? Oh, dari OSIS dulu, dari OSIS dulu. Silakan. Dari OSIS yang mau nanya dari sektor 10. Kamu dulu ikut OSIS nggak, Nu? Oh, saya enggak. Enggak. Dulu sempat ditawarin cuman saya tolak. Saya ini apa namanya? Enggak ini sih, soalnya waktu itu kan lagi fokus ini kan, yang kalau nggak salah OSN apa kalau nggak salah gitu kan ya, fisika gitu kan. Ya, Jadi Mas. saya tolak enggak deh gitu, mau belajar aja gitu. Oke, oke. Ya Baik, kalau baik. kalian Ayo, mah silakan. nggak apa-apa ya. Dari OSIS dong, izin dong. Ini ada yang mau nanya dong. Baik, Kak Ibnu izin bertanya, Iya boleh silakan. em, ada gak sih Kak kesalahan atau kegagalan kakak yang pernah kakak alamin selama di luar negeri tuh, dan itu tuh bisa jadi pelajaran buat kakak? Oke, kesalahan atau kegagalan ya. Ya. Hmm, hmm, Sebenarnya banyak banget sih ya kalau kesalahan atau kegagalan ya. Eh, Pertama dari kesalahan atau kegagalan itu sendiri bukan berarti kalian berhenti ya, tapi kalian harus lebih terpacu lagi gitu. Jadi kalau kalian buat salah atau buat kegagalan di sini waktu kerja gitu misalnya ya, itu apa tuh namanya, bukan berarti kalian seumur hidup ke depannya bakalan gagal terus, enggak ya, nggak ada kayak gitu. Kayak gitu. Ya, apa ya kalau misalnya kegagalan itu terlalu banyak, jadi saya juga bingung ini mau ngasih tahu yang mana gitu kalau kegagalan. eh oh mungkin ini kali ya, eh menganggap waktu saya itu masih banyak, menganggap waktu itu masih banyak, itu menurut saya itu adalah kesalahan ya. Jadi eh, waktu itu terus berjalan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kalian cuma dihabiskan
untuk berdiam diri saja atau nggak ngapa-ngapain, nggak belajar tentang sesuatu yang baru atau memperdalam sesuatu yang sudah kalian tahu, itu rugi sih, ya. Jadi pelajaran sih. Jadi makanya saya yang tadi bilang, mumpung kalian masih di SMA, eh, guru-gurunya yang tadi kayak ada yang mungkin ada yang pengen memperdalam fisika, silahkan perdalam gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak harus bisa di semua bidang, tapi cukup satu aja kalian perdalam gitu kan. Jadi nanti apa ya, kalian bisa ngelebar tuh, ngeluas tuh ke bidang-bidang yang lain gitu. Jadi satu dulu diperdalam, habis itu ke yang lain kayak gitu. Itu aja sih. Ya, Itu luar biasa sekali cukup ya Ibnu ya. cukup nggak menjawab nggak pertanyaannya? Cukup cukup. Jadi jangan buang-buang waktu nih buat anak-anak SMA Satu Karang Bahagia. Udah jelas-jelas mau masuk sekolah masih ngumpul di Ma'arif gitu di MM. Kamu masih dulu nongkrong di situ nggak, Nu? Di MM depan Paspal? Nah, Nggak ya kamu ya? eh nongkrong mah nongkrong Pak, cuman kan apa tuh namanya, nongkrong Pak. Terlalu ya. Saya, ya maksudnya balance sih, balance aja. Maksudnya pada saat kalian memang harus belajar ya belajar. Tapi kalau misalnya buat senang-senang ya, jangan sampai masa-masa SMA kalian jadi boring juga sih. Karena nanti kalau misalnya terlalu boring jadi membosankan gitu kan ya. Kalian nggak dapet motivasi buat datang ke SMA atau nggak datang ke sekolahnya sih. Gitu. Jadi bersenang-senang itu penting menurut saya. Iya, betul. Tapi jangan membuang-buang waktu ya, Nu ya. Kita harus tahu Iya, prioritasnya, betul. betul, betul. Baik, pertanyaan yang kedua. Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Ah, silakan Pak Rizal. eh Alhamdulillah, mudah-mudahan eh berarti sebenarnya kan kita itu harus banyak sharing ya, lu ya, banyak ngobrol, Hmm, iya Pak, eh betul Pak. ngebangun ngebangun jaringan buat kita untuk masa depan itu mungkin lebih baik mungkin seperti itu ya di sana. Terus Betul Pak. paling jangan apa, jangan takut buat melangkah aja. Betul kata Ibnu ya, kesalahan mah wajar ya, Ibnu ya. Tapi itu menjadi Wajar Pak. menjadi bahan evaluasi buat kedepannya gitu kan. Jadi bukan berarti menjadi takut ya, tapi jadi bahan Betul. evaluasi seperti itu. Alhamdulillah. Sekedar informasi juga, kemarin Nu, 2023 Bapak juga dapat kesempatan buat ke Korea. Eh, Mantap tuh. dari situ memang ada penekanan eh, disiplin yang 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 paling utama gitu ya. eh, Memang kebiasaan di kita sama kebiasaan di luar itu sangat-sangat jauh berbeda. Tapi kalau kitanya memang mau menjadi lebih baik ya kita rubah disiplin menjadi lebih baik, insya Allah kesononya bakal ngikutin gitu. Itu ya mungkin ya pikiran Bapak sih seperti itu. Terus sebuah Benar. proses itu tidak langsung harus budak sekaligus, Iya, tapi memang proses itu berjalan seperti lambat, tapi memang perubahannya setiap hari ada perubahan. betul sekali. Nah, eh yang Bapak alamin juga waktu di Korea itu eh masalah disiplin memang kerasa banget gitu ya. Terus memang kerasa banget masalah makanan, nu, susah banget tuh ya Pak. Cari yang nyari yang memang harus wajib kita makan ya. Iya, Memang susah banget. eh Cara mengatasinya mungkin Ibnu dengan memasak sendiri ya. Berarti mengembangkan skill, bukan mengembangkan skill ya, memang survive-nya harus harus bisa masak gitu ya. betul. Nah, Itu apa survive tuh. survive-nya. Apakah perlu nggak Nu di Karang Bahagia kita ajarkan anak-anak buat memasak kali ya? Gimana Pak Anja? Ya, Gimana Nu? Gimana Nu? Tanggap aja Nu. oke, oke. Oke, tanggapannya, menurut saya nggak apa-apa sih buat maksudnya ke apa namanya
ekskul atau ekstrakurikuler atau dimasukkan ke dalam satu ekskul gitu kan. Maksudnya apa ya? Kali aja ya kan Pak, kan kita nggak tahu Iya, bakat betul. anak-anak tuh kan mungkin bisa jadi dia dimasak gitu kan. Iya, betul, Kayak betul. gitu loh. Kita kan nggak tahu ya Pak ya. Maksudnya bisa jadi tersalurkan di sana gitu kan kayak gitu. Jadi anak, oh iya ternyata saya di sini nyaman nih di sini misalnya kayak gitu. Ya karena di Jepang juga ada ya. Sekarang sih udah tertutup sih, udah ini ya apa namanya Toko Tegino namanya itu yang tadi spesialis skilled worker untuk restoran ya kayak gitu. Sekarang udah ketutup nih, sayang sekali ya, udah penuh gitu. Bisa jadi kan kalian memang di situ ya kan apa tempat hobinya gitu kan, jadi bisa tersalurkan kayak gitu. Tapi ya tadi walaupun kalian em, nggak bisa di restoran itu pun kalian masih bisa kepake ya. Misalnya tadi kayak Pak Rizal tuh ke Korea, saya yang di Jepang gitu. Memang bener sih, susah ya buat nyari makanan yang halal gitu kan. Terutama kalau udah di lama di sini kan kangen banget sama yang namanya nasi Padang gitu. Walaupun kita kemana ya ada yang ini nasi Padang gini-gini Ya, ya restoran bed- Indonesia tetap nggak beda. bisa, beda beda tetap beda. Jadi apa ya, kalau kalian merasa bisa masak gitu kan, saya mah udah oke nih bisa masak kok setiap hari di rumah gitu kan masak. Wah itu sangat ini sih menurut saya berguna ya. Kalau semisalnya saya nanti apa misalnya ada nih teman kalian kayak gitu kan, eh, misalnya sekamar sama yang bisa masak gitu kan, oh, pasti sangat-sangat senang dia karena bisa terbantu ya itu gitu Betul sih. Boleh sekali. tuh, boleh dilaksanakan tuh. Bagus Pak kalau kayak gitu. Di OSIS pernah, no, kita bulan kemarin ya. Bulan kemarin tuh ada lomba masak. Tapi kan antar Oh, kelas. Ada lomba oh, masak antar kelas. Heeh. Masaknya masak bayam. Bayam sama kangkung apa ya? oh, Adain lomba gitu. Cuman ya karena emang gak kebiasa masak ya rasanya saya sebagai juri aja. Aduh ya Allah gitu. aduh. Tapi nggak apa-apa sih itu Ya ampun. dari pemancing. Pak Rizal mungkin nanti bisa digabung Pak sama pelajaran PKWU. Pak. Kan Pak Rizal sekarang di kelas 12 Iya, ngajar PKWU juga selain informatika. siap, siap, Bisa siap. nanti kolaborasi dengan OSIS. Makanya saya jadi Boleh jadi tuh Pak. kepikiran ya Nu ya. Jadi kepikiran, Iya, oh iya ya mungkin sebagai bekal aja ya, sebagai bekal ke masa depan aja gitu. betul. Oke, Betul. ya terima kasih Nu inspirasinya Nu. Iya Pak. Sama-sama Pak. Semoga bisa membantu juga Pak. Terima kasih Pak Rizal. Baik, satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Ada yang mau tanya? Silakan raise hand. Ting tong. Ya, kajian. Ini terakhir ya kajian ya. Silakan kajian. Kajian ini ketua OSIS, no. Ini ketua OSISnya perempuan. Oh Ya. ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, sebelumnya suara saya terdengar tidak ya? Ya, kedengeran kok. Oh iya. Kalau dari saya sendiri, pertanyaan saya adalah apa sih Kak mindset yang paling harus dimiliki oleh kami gitu sebagai seorang pelajar untuk memutuskan untuk mengejar pendidikan atau karir di luar negeri gitu Kak? Itu saja sih Kak pertanyaan dari Hmm, saya sendiri. mindset ya. Kalau ngomongin Iya. mindset sih jujur aja saya cuma satu ya. Pertama, jangan pernah merasa puas aja sih. Kalau yang sekarang kalian mungkin, oh ya sama satu lagi, jangan merasa, kan tadi saya bilang ya waktu itu berharga. Tapi jangan pernah merasa kalian terlambat atau tertinggal gitu ya. Mungkin bagi yang sekarang kelas 10 udah mulai sadar bahwasanya bisa dimaksimalkan dari sekarang. Tapi bagi yang udah kelas 12 atau nggak sudah lulus, wah apakah saya terlambat? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Jadi mindset yang paling terpenting itu adalah eh, kayak saya umur saya segini, kayaknya nggak mungkin deh buat belajar. Itu jangan ya. Itu harus dibuang jauh-jauh mindset seperti itu. Terus
Yang kedua lagi itu adalah yang terpenting kalau kalian ke luar negeri, ingat itu bukan rumah kalian, itu bukan negeri kalian. Kalau ya dalam apa namanya peribahasanya kan kayak di mana kalian bumi dipijak, disitulah langit dijunjung ya. Kalau kayak pernah tahu peribahasa tersebut, ya kalian harus eh, menghormati budaya orang setempat di situ ya. Jangan bawa, jangan seenaknya bawa budaya kita ke tempat yang orang-orang di situ nggak nyaman bisa jadi kan. Kalau nyaman, kalau semisal nggak apa-apa ya, ya sudah. Nggak. Cuma kalau semisalnya yang lain nggak nyaman itu kan, ya kasihan ya, karena ini rumah mereka gitu. Kita di sini jatuhnya kan kayak cuma numpang ya, gitu. Ya cuma bukan, mungkin bahasanya agak buruk ya, gimana ya? Maksudnya hormatilah ya dimanapun kalian gitu. Kayak gitu sih. Itu aja mungkin ajian ya. Terima kasih Kakak. Iya. Menarik sekali, Kak Ibnu. Luar biasa sekali. Tanpa terasa kita ternyata sudah ngobrol 1,5 jam loh. Oh, iya Pak, ya, udah lama ya. Padahal kita rencananya cuma ya udahlah 1 jam kurang lebih ya. Ini bahkan kemarin bilang ke Sensei Ferry saya mau berapa lama panjang gitu. Ya ternyata sampai 1,5 jam. Mohon maaf banget ini sudah mengganggu waktunya Iya nggak Ibnu. apa-apa, lagi liburan juga kok Pak. Ya, alhamdulillah ya bisa berkesempatan bertemu sekaligus nostalgia ya. Bertemu Iya dengan Bapak Pak. Ibu guru Iya yang Pak. masih aktif memberikan ilmunya di SMA 1 Karang Bahagia. Baik, Nu, terakhir Nu, closing statement dari Ibnu untuk kami para guru ataupun untuk para siswa ataupun alumni SMA 1 Karang Bahagia. Eh, Oke, statement apa ya? Pertama ya saya ini mengucapkan banyak terima kasih sih sama guru-guru yang waktu pernah ngajar saya mungkin ada kelakuan saya yang kurang menyenangkan. Walaupun mungkin banyak ya kelakuan-kelakuan saya yang bikin kesel ya, terutama Sensei Ferry pernah gitu kan sering banget ya ngomelin saya kalau baju saya dikeluarin tapi cuma ditutup sama jas gitu kan. Saya kira saya masih bisa begitu kan, ternyata Sensei Ferry udah kenal, udah tahu ya, setiap ketemu saya pasti selalu dicek ya apakah baju saya dimasukin atau tidak ya. Itu tidak boleh ditiru ya guys ya, nggak boleh. Jangan, itu bukan ide dari saya ya, nggak boleh itu. Ya terima kasih banget sih buat ya Severi dan Pak Rizal juga waktu itu kan udah nemenin saya ngobrol tentang IT ya, karena saya juga ada tertarik juga tentang IT. Dan Severi juga di akhir ya, walaupun kita akrabnya di akhir tapi kasih ya ngasih tahu jalan ya buat saya sampai sekarang ini. Makasih juga sama Pak Cecep ya udah mungkin secara tidak langsung mengajarkan kedisiplinan buat saya kayak gitu juga. Terus buat kalian yang sekarang masih belajar di Seman satu Karang Bahagia, eh, banyak-banyaklah kalian belajar ya, explore kalian senangnya di mana, bisanya di mana ya. Terus buat yang sudah lulus dan atau pada para alumni ya, jangan merasa telat, jangan merasa kalian waktunya sudah habis atau kalian tidak ada waktu lagi gitu. Enggak. Ya, kalau kalian sekarang dekat dengan guru ya, ya coba ngobrol gitu kan. Kali aja ya bapak gurunya kan punya koneksinya jauh lebih besar ya dibandingkan kalian gitu misalnya kan. Kalian bisa sharing sama mereka, kalian bisa lebih tahu lagi ya kan sama mereka kayak gitu. Jadi jangan pernah ada rasa terlambat gitu, jangan ya. Walaupun kalian misalnya umurnya udah berapa kayak gitu, udah jangan kayak gitu ya. Pokoknya terus eh, harus tetap semangat belajar ya. Ani itu biologi, kemudian
kalian Nur Ani Hidayah, guru biologi, ada Pak Rizal juga Sari, ngajar PAI, ada juga tadi ada sempat masuk Bu Oya, bahasa Indonesia. Mungkin Sempat. sempat ngajar itu juga. Ya, sekali ini Bapak Ibu Guru, mohon maaf Bapak Ibu Guru, saya belum bisa apa sapa sasi dan perjalanan cerita Ibu sampai di sini. Kami sangat bangga Nu sebagai bagian dari SMA 1 Karang Bahagia, kamu bisa berkarir di luar negeri, apalagi nanti apa berharap bisa menjadi jalan rezeki buat teman-teman dari SMA 1 Karang Bahagia bisa menjalani karir. Siapa tahu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takdirnya bisa ke Jepang. Amin. Nah, tentunya ini jadi sebuah effort yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih No sudah menyempatkan waktunya. Ya, Mohon maaf komunikasi kita kemarin sempat terhambat ya, tadi juga, Pak. melalui Senseferi saja. Nah, itu kita sengaja No, sengaja jadi komunikasinya lewat Senseferi biar ketika kita ngobrol itu ya benar-benar orang baru ketemu dan benar-benar yang mau ditanyakan itu apa yang ada di kepala gitu. Oh iya, Eh, iya. Iya, jadi mohon maaf ya. Ini juga kan program pertama No. Iya. Oh, buat program sama. Semoga sukses ke depannya ya. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu Guru, demikianlah kegiatan hari ini. Kami berikan aplaus dong untuk Ibnu, kirim reaction-reactionnya. Bisa jempol, nah, tepuk Masih. tangan, wih. Iya. Terima kasih, luar Ya, biasa sekali. Nah, baik dari saya eh, dan Ibnu mengucapkan terima kasih. Untuk itu, eh, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Insya Allah obrolan kita hari ini obrolan yang baik-baik, kok nilainya positif semua. Luar biasa sekali. Ibnu nih jadi kebanggaan SMA 1 Karangbahagia. Nanti kalau pulang mampir ke SMA, nanti kita bisa bertemu langsung. Lagi podcast lagi. Ya, biar nanti kita bisa apa saling tatap langsung, memberikan motivasi langsung ke adik-adik kelasnya. Nanti kabarin aja, bisa ke Sensei Ferry. Sensei, saya pulang nih. Nah, nanti Sensei Ferry cerita ke saya, panggil Ibnu datang ke SMA Tukarang Bahagia. Insya Allah nanti kalau udah apa namanya bisa pulang, insya Allah saya sempatkan buat datang ke SMA ya. Ya, sangat ditunggu sekali kehadirannya. Sehat-sehat selalu Ibnu di sana. Ya, ya Pak, kalian Nah, juga semuanya sehat-sehat ya, semangat terus ya buat yang masih belajar dan kalian yang udah lulus. Ingat tadi ya, semoga kalian tetap belajar ya, jangan karena umur segini segini nggak boleh, harus terus belajar ya. Ya, terima kasih. ya. Baik, terima kasih dari saya dan Ibnu. Kami pamit undur diri. Setelah ini kita kembalikan ke MC yang dari Sekit 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih Ibnu. Terima kasih Pak Anjar. Makasih Kasih. Terima Ibnu kasih ya. Pak Rizal. Ya Pak, terima kasih Pak. Izin rep ya. Ya, silakan teman-teman OSIS. Oke, terima kasih Pak Terima Anja. Oke, baik, terima kasih untuk semua pertanyaan dan partisipasi teman-teman. Dari seluruh rangkaian podcast hari ini, banyak banget hal, cerita, dan ilmu yang bisa kita ambil dari Kak Banget Ibnu. banget, Ini. Kak. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Melabir Riasa dan pada Kak Ibnu Batuta. Iya, Dan juga kita juga berterima kasih pada Pak Rizky Kinanjar sebagai podcaster kita hari ini. Serta semua panitia dan teman-teman yang sudah ikut menyukseskan menyaksikan acara. acara perdana kita nih. Kami selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan dalam selama memandu acara hari ini. Akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sampai ketemu bertemu lagi di di podcast podcast berikutnya. Dadah teman-teman.